Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Elia Rianti. Di video kali ini aku mau review macam-macam botol minum anak yang anak aku pakai dari mulai dia pertama kali belajar minum sampai sekarang usianya 20 bulan. Nah, yang kayak gimana sih botol minumnya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Oke Mam, jadi di sini aku mau review 3 botol minum yang anak aku pakai dari pertama dia belajar minum. Mohon maaf banget kalau suara aku kurang enak didengarnya karena masih bindeng-bindeng. Jadi 3 minggu kemarin aku sakit batuk pilek dan ini masih ada sisa-sisa bindengnya. Nah, botolnya itu ada 3. Yang pertama ini dari merek Pigeon. Jadi ini tuh satu set. Dia dari pertama bentuknya kayak dot sampai sedotan dan belajar untuk minum di cangkir. Ini tuh lengkap, ada satu set. Dan yang kedua ini aku beli yang modelan kayak gini, sama-sama ada pegangannya. Tapi si sedotannya ini di bagian bawahnya ini bisa muter mengikuti posisi air. Kalau misalnya dimiringin ke sini dia ikut, terus ke sini juga sama. Dan bentuk sedotannya kayak gini. Yang ketiga aku beli yang modelnya hampir sama kayak yang kedua, tapi yang ini tuh ada talinya. Nanti aku review satu persatu ya. Oke Mam, untuk botol yang pertama ini Pigeon Mug 4-in-1 set. Isinya ada 1 buah nipple cup, 1 buah spot cup, 1 buah straw cup, dan 1 buah drinking cup. Untuk tahapan yang pertama ini ada nipple cup, jadi ini bisa digunakan dari usia 3 bulan ke atas. Nanti untuk anak yang minum susu formula ini bisa digunakan sebelum MPASI ya Mams. Tapi aku nggak tahu ini cocok atau enggak untuk usia 3 bulan karena pas aku pencet itu ada lubang udara yang keluar dan gede banget kayak gini. Aku coba ngasihin sebentar doang yang nipple cup ini pas awal-awal MPASI. Nah setelah itu langsung aku ganti ke yang spot cup. Ini tuh dari bahan silikon yang tebal dan lubangnya juga lebih besar daripada yang nipple cup. Ini tuh bisa digunakan dari usia anak 5 bulan ke atas ya Mam, tapi tetap aku baru kasihin di usia 6 bulan atau pas dia mulai MPASI. Dan untuk cara pemasangannya juga sangat mudah seperti ini. Tapi sayang banget untuk yang spot cup ini cuma bisa kepake selama sebulan aja karena waktu itu sama anak aku dilempar-lempar dan ketahuan pas udah 3 hari di bawah kolong lemari. Jadi masih ada isinya dan nggak kecuci, terus tumbuh jamur di sekitaran silikon putihnya ini. Di bagian luar dan di bagian dalamnya juga ada Mam, item-item kayak gini. Dan ini tuh susah hilangnya, udah aku kerik pakai pisau, udah aku bersihin pakai sikat. Ini tuh nggak bersih dan nggak bisa hilang. Makanya untuk yang spot cup ini harus banget dicuci tiap hari, jangan sampai dibesokin meskipun hanya diisi air putih aja. Nah ini aku liatin pas si spot cupnya aku isi air, jadi karena lubangnya ini lumayan besar, meskipun gak disedot ini tuh keluar airnya lumayan deras ya Mam. Jadi ini tuh sangat membantu aku banget pas awal-awal MPASI karena Kean itu masih aneh dengan air putih karena biasa hanya minum ASI aja. Pas dikasih air putih tuh dia kayak nolak dan gak mau. Dan ini tuh sangat membantu banget karena cuman aku gerak-gerakin aja airnya itu keluar. Dan lama-lama akhirnya Kean pun mau buat nyedot si air putihnya. Oke, untuk tahap yang ketiga yaitu straw cup atau menggunakan sedotan. Dan sedotannya ini bisa dilepas pasang seperti ini, jadi mempermudah untuk kita membersihkannya. Straw cup ini bisa digunakan untuk anak di usia 8 bulan ke atas ya Mam. Tapi aku pakein ke Kean di usia 7 bulan karena pas usia 6 bulan itu spot cupnya berjamur. Jadi aku langsung pindahin ke straw cup. Bagian sedotannya ini nggak ada pipet yang untuk anti kolik gitu ya Mam. Jadi kalau misalnya anak sedot itu airnya langsung masuk ke mulut lumayan banyak. Nah ini aku liatin kalau si botolnya diisi air. Bentuk sedotannya melengkung kayak gini ya Mam, jadi nggak ngepas banget sesuai sama tinggi botolnya. Tapi dia juga nggak bisa muter-muter mengikuti posisi kalau misalnya dimiringin kanan kiri gitu ya. Dan lanjut untuk tahap yang keempat yaitu drinking cup. Ini bisa dipakai anak untuk usia mulai dari 8 bulan ke atas ya Mam.
Jadi pada tahap ini anak sudah mulai dikenalkan untuk menggunakan cangkir atau gelas. Tapi nggak usah khawatir, meskipun cara minumnya sudah hampir sama dengan gelas atau cangkir, ini masih dibantu dengan penutup kecil kayak gini. Jadi lubang minumnya ini yang lonjong dan lubang yang kecil yang di atas ini untuk lubang udara. Sehingga nanti kalau misalnya sekalinya tumpah pun nggak akan sampai masuk ke hidung karena ada penutupnya kayak gini. Dan selain penutup putih transparan yang ada lubangnya, botol ini dilengkapi juga dengan penutup yang warna kuning untuk menjaga kebersihan si air minumnya, Mam. Nah, untuk gambar jerapah yang ada di botolnya ini gambarnya permanen ya, Mam, jadi nggak akan hilang dan sudah pasti aman untuk digunakan si kecil. Dan ini aku liatin pas diisi air. Untuk keluar airnya ini dari lubang yang lonjong ini dan keluarnya teratur, jadi nggak akan khawatir airnya masuk ke hidung anak ya, Mam, seperti halnya cangkir biasa. Dan untuk di bagian atasnya ini ada lubang untuk keluarnya udara sehingga bagian dalamnya tidak kedap. By the way, untuk botol ini aku nggak beli ya, Mam. Jadi waktu itu aku dapat dari kado pas lahiran dan ini tuh yang langsung satu set sama tempat makannya. Untuk harga botol minumnya aja sekitar 100 ribuan ya, Mam. Nanti aku cantumin linknya di description box. Oke, selanjutnya kita review botol yang kedua. Ini ukurannya 250 ml dan sudah pasti food grade ya, Mam. Desain botolnya itu lucu banget, dilengkapi juga dengan dua pegangan kecil sehingga memudahkan anak untuk memegang botol agar tidak terlepas dari genggaman tangannya. Botol ini juga udah dilengkapi dengan anti-colic airflow system, yaitu untuk menahan udara masuk selama proses minum untuk mencegah kembung pada anak, Mam. Jadi cara minumnya itu si sedotannya ini harus ditekan kayak gini ya, Mam, bagian tengahnya supaya airnya bisa keluar. Mam gak perlu khawatir si anak gak bisa nyedot ya, karena memang waktu minum ASI lagi DBF pun bagian tengah lidahnya itu menekan si bagian puting. Jadi kalau dikasih botol ini si anak pasti langsung bisa minum, Mam. Selain itu, bahan silikon dan tekstur dotnya dapat mendukung perkembangan gigi dan rahang si kecil loh. Udah paket lengkap banget ya. Lanjut untuk di bagian pegangannya, ini tuh nggak bisa digeser-geser ya, Mam. Jadi bakalan sejajar si pegangannya ini dengan si gambarnya. Karena di bagian pegangannya ini ada kayak kuncinya gitu ya, Mam. Nah, ini di bagian depan dan belakangnya ada kayak garis menonjol untuk diklopkan ke bagian sini. Jadi nanti kalau misalnya mau nutup ini tuh harus pas ya, karena kalau enggak ini bisa bocor. Tuh, ini kita lihat di bagian belakangnya. Nah, harus klop kayak gini. Jadi kalau misalnya pas ditutup itu airnya nggak akan keluar. Kalau misalnya ada air yang keluar berarti si bagian pegangannya ini nggak klop sama bagian kuncinya. Dan uniknya lagi kalau udah ditutup, si gambar sama si sedotannya ini pasti sejajar, meskipun muternya mau dari arah depan dulu atau dari belakang dulu, tetap sejajar di bagian depan. Lalu untuk si gambar beruangnya, ini permanen ya, Mam, meskipun udah kekerik-kerik atau udah dicuci berkali-kali pun ini tetap stay gambarnya utuh. Lalu untuk si sedotan bagian dalamnya ini ada pemberat gitu yang bagian bulat yang putih. Ini tuh bisa muter-muter, jadi sesuai posisi botolnya dimiringin. Jadi anak mau miringin kiri, kanan, depan, belakang itu si sedotannya mengikuti. Nah, untuk si pemberatnya itu bentuknya gini ya, Mam. Lalu bagian sampingnya ini dilengkapi juga dengan karet sehingga saat ditutup botolnya ini beneran anti tumpah. Lalu untuk tutup yang hijaunya juga ini rapat ya, menutupnya seperti ini. Nah, nggak usah khawatir untuk nyuci sedotannya. Gimana caranya? Jadi si sedotannya ini bisa dilepas pasang ya, Mam. Dan untuk membersihkannya bisa menggunakan sikat yang khusus untuk membersihkan sedotan. Berasnya ini super lembut. Dan untuk membersihkannya, si bagian-bagian sedotannya sama si pemberatnya ini harus dilepaskan dulu. Kemudian yang lainnya juga sama. Sehingga nanti semuanya bisa dicuci bersih. Dan ini aku contohin pas ngebersihin sedotan yang kecilnya. Jadi untuk sikat pembersihnya ini tinggal dimasukin aja ke bagian dalam.
Meskipun sedotannya super duper kecil, tapi sikatnya tetap bisa masuk. Kemudian untuk bagian-bagian yang lainnya juga sama, ini bisa dibersihkan. Untuk sedotan bagian atasnya, lalu sela-sela bagian sampingnya juga ini bisa disikat menggunakan sikat ini. Kalau udah kita pasangin lagi semua perintilannya, jangan sampai ada yang ketinggalan karena nanti nggak bisa dipakai. Nah setelah kayak gini, ini bisa langsung dimasukin aja, agak ditarik bagian atasnya, lalu dipasin sama si bulatan kecilnya. Nah ini aku liatin pas diisi air dan memang pemberatnya ini mengikuti kemanapun arah posisi si airnya. Untuk harga dari si botol ini murah banget, sangat-sangat terjangkau. Waktu aku beli harganya cuma 23 ribuan aja. Yang mau samaan bisa cek linknya di description box ya. Oke, next ini kita review botol yang ketiga. Jadi dari bentuknya ini mirip banget sama botol yang kedua, cuman bedanya untuk botol yang ini dilengkapi dengan tali kayak gini mams. Kenapa aku pilih yang ada talinya? Jadi waktu itu aku mau pergi jalan-jalan. Kalau ada yang talinya kayak gini, ini kan bisa digantung di stroller. Jadi nggak ribet kalau misalnya mau ngasih minum kekean, nggak perlu buka-buka tas. Kayak gitu, mam. Dulu itu ini ada gambarnya, mam. Cuman si gambarnya itu gampang kegosok-gosok dan ini cuman sisa sedikit aja. Tuh, kalau kena kerikan ini tuh bisa langsung brudul gitu ya gambarnya, jadi nggak permanen. Beda lagi sama botol yang kedua yang gambarnya emang permanen. Botol ini juga dilengkapi dengan dua pegangan yang bisa disambungkan dengan talinya. Nah, untuk pegangannya ini bisa langsung diputar aja, nggak kayak yang kedua harus ada kuncinya. Kalau yang ini tinggal klop aja sama si bagian tutupnya. Tapi untuk di bagian dalamnya ini sama banget sama botol yang kedua, ada pemberatnya juga. Cuman waktu itu untuk si bagian sedotan bagian dalamnya ini tuh lebih panjang dibanding botol yang kedua. Jadi waktu itu aku potong nggak tahu berapa senti supaya si pemberatnya ini bisa berfungsi dengan baik dan mengikuti arah posisi airnya. Untuk sedotan bagian atasnya sama menggunakan anti-colic airflow system untuk menahan udara masuk selama proses minum. Lalu untuk bagian tutupnya juga sama menggunakan karet sehingga botolnya anti tumpah. Untuk cara membersihkannya ini sama persis seperti botol yang kedua ya mam, tinggal dibuka perintilannya lalu dibersihkan dengan sikat sedotan. Nah bedanya untuk si botol yang ketiga ini, kalau misalnya diputer ini tuh posisinya gak selalu sejajar dengan gambar. Jadi kalau muternya di bagian depan itu ngadepnya pasti ke bagian belakang, begitupun sebaliknya. Untuk ukurannya ini cuma 250 ml ya mam, dan untuk harganya juga sangat terjangkau. Waktu aku beli cuma 26 ribuan aja. Yang mau samaan nanti linknya aku simpan di description box. Jadi dari pertama anak aku MPASI, aku tuh selalu ngajarin buat dia untuk ingat minum air putih gitu. Makanya aku beli botol-botol ini itu karena biar dia tuh terbiasa minum. Aku simpen si botol-botol ini tuh di samping dia, mau dia lagi main, dia lagi tidur misalnya, aku tetap bawa ini ke tempat tidur. Jadi kalau misalnya dia haus, dia langsung ambil botolnya langsung minum. Karena akunya juga lupa, aku takut dia malah jadinya kurang minum. Aku tuh jadi selalu simpan ini di dekat dia dimanapun itu. Sampai sekarang pun aku nggak pernah ngingetin dia buat minum karena dia langsung minta sendiri gitu, karena aku udah ngebiasain dari dia pertama kali MPASI kayak gitu. Untuk tiga botol yang ini kan kecil ukurannya 250 ml, yang ini bahkan 180 ml. Jadi aku mulai sekarang itu udah mulai membiasakan dia minum pakai botol yang lebih gede. Ini aku pakai Tupperware ukuran 750 ml. Dan masih sama, ini pakai sedotan di dalamnya tapi ukurannya lebih gede juga. Ini tuh sebenarnya ada talinya, cuman hilang entah kemana pas kemarin pindahan. Dan untuk si bentuk buat minumnya kayak gini tuh, jadi dianya juga nyaman pas minum pakai botol ini. Jadi aku juga nggak terlalu capek buat bolak-balik ke belakang ngambil minum, karena dia tuh kalau minum itu bisa langsung ngabisin 150 sampai 200 ml. Jadi ini tuh bisa setengahnya langsung habis loh mam. Di usia 20 bulan bisa 8 kali aku ngisi si botol ini.
Oke Mams, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Untuk link pembeliannya semuanya akan aku simpan di description box ya, silahkan dicek. Kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke sosial media yang Mams punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.